Wagner akan menjadi shadow dan akan menjadi muscle group kembali. Dan apa itu military muscle group? Sebelum masuk ke sana, kita jelaskan cara Putin mengendalikan pengaruhnya di 20% wilayah dunia. Putin adalah pemimpin perang yang brilian. Putin kita tahu memiliki Trisula atau Trimatra pasukan militer. Tentara Federasi Rusia, Chechen Fighter, pejuang Chechen di bawah Ramzan Kadyrov, dan Wagner. Juga punya 3 matra diplomatik politik. Selain Rusia sendiri yang mempunyai hak veto di PBB, ada Belarus dan Tiongkok. Kita ke Wagner sekarang. Menjelaskan Wagner memang rumit. Wagner Group bukan hanya PMC atau Private Military Company, atau juga bukan seperti defense contractor seperti Northrop Grumman dan Lockheed Martin. Juga bukan seperti Triple Canopy yang merupakan private security company seperti Satpam, namun mempunyai senjata dan pelindung, arm and armor, yang mampu menyerang sebuah wilayah. Triple Canopy dibentuk oleh veteran tentara pasukan khususnya Amerika, termasuk veteran Delta Force, Rangers, dan SEALs. Wagner berbeda. Wagner saat ini memiliki kurang lebih 50 ribuan tentara, di mana yang 25 ribuan diperbantukan di Ukraina, yang sekarang sedang dirapihkan di Belarusia, atau masuk menjadi tentara resmi Rusia. Di Suriah ada 5.000 orang, di Transnistria ada 500 personel. Transnistria adalah wilayah di perbatasan Moldova dan Ukraina. Di Afrika ada 5.000 sampai 10.000 tentara Wagner, seperti misalnya di Burkina Faso, Mali, dan Republik Afrika Tengah. Juga melatih pasukan elit di beberapa negara Afrika, juga di negara Amerika Latin, dengan markas di luar Saint Petersburg ada di Argentina. Jadi makhluk apa Wagner Group ini? Dunia baru mengenal di tahun 2014 ketika Rusia mengambil Crimea, wilayah selatan Ukraina. Dalam sekejap, Ukraina melepas Crimea tanpa perlawanan berarti. Wagner yang beroperasi. Mereka disebut dengan nama julukan Little Green Man. Mereka berseragam militer hijau, tanpa tanda pengenal apapun secara kepangkatan dan bermasker. Nama Wagner merupakan nama sandi atau call sign dari seorang veteran perang Rusia, Dmitry Utkin. Dmitry Utkin dikatakan merupakan pendiri dari Wagner Group ini. Namun, ada sebuah nama yang lebih harus difokuskan, adalah Yevgeny Prigozhin, seorang oligarkinya Rusia. Selama tahunan dia menyangkal dirinya ada hubungannya dengan Wagner Group, hingga tahun 2022 kemarin dia muncul di media dunia dengan merekrut member baru Wagner dalam jumlah ribuan. Kembali ke peristiwa minggu lalu, tepatnya di hari Jumat hingga sekarang. Kita harus perhatikan kata-kata Putin kemarin yang dengan jelas mengatakan bahwa pejuang Wagner adalah patriot. Dilanjutkan dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Rusia kemarin, Sergei Lavrov, yang memberikan pernyataan resmi bahwa Wagner di Afrika dan seluruh dunia masih berbisnis seperti biasa. Kantor Wagner masih beroperasi seperti biasa, masih menjalankan kontraknya dengan Menteri Pertahanan. Wagner beralamat di gedung mewah di Saint Petersburg sebagai perusahaan bisnis konsultan pertahanan, bekerja sama atau bermitra dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Sahabat bisa artikan sendiri berita ini, yang sangat berbeda dengan berita dari media barat yang menekankan kata traitor pada Wagner. Itu berita drama, bukan analisis pertahanan yang tidak terkecoh dengan berita-berita media di permukaan. Rekam jejak Wagner bisa terlihat sejak tahun 2014. Wagner bukan hanya muncul di Crimea, namun berada setidaknya di 8 negara Afrika dan beberapa negara Amerika Latin. Seperti di Venezuela tahun 2019 untuk melindungi Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Di Suriah, Wagner adalah pelindung personal Bashar al-Assad. Di Afrika dipakai melindungi pemimpin negara Afrika yang lemah militernya dan rawan dikudeta. Misalnya, di tahun 2017 Republik Afrika Tengah, di mana presidennya ketika itu Faustin Todera yang menghadapi pemberontakan di wilayah tambang berlian. Rusia mengirim senjata dan mendeploy Wagner. Selesai semua pemberontakan tersebut dalam 1 tahun. Yang ditarget Wagner dalam kompensasinya adalah kekayaan alam wilayah negara yang dijaganya tersebut sebagai balasan perlindungan yang diberikan atau sebagai bagian dari operasi militer terselubung pemimpin negara tersebut. Tambang berlian, tambang minyak, sumber daya alam lainnya adalah yang dicari Wagner. Itulah bisnis modelnya Wagner, menukar perlindungan militer dengan sumber daya alam. Wagner dikatakan sebagai muscle group karena bukan hanya tukang gebuk saja, namun merupakan entitas bisnis yang sangat menguntungkan bagi Rusia. Sepertinya memiliki shadow army begini penting juga buat bernegara ya. Sementara Tiongkok sudah punya, ada tuh bukunya, China Private Army, Protecting the New Silk Road. Pelajari aja buat Indonesia berdaulat. Peace.